Selamat pagi Sobat Budik Dumber. Hari ini saya mau mencoba pemakaian arang pada dasar ember agar pemakaian air lebih tahan lama terhadap dampak adanya lumpur, baik dari sisa pakan dan kotoran lele. Karena arang memiliki kemampuan baik dalam menyerap sisa bahan organik terlarut, dan nanti harapannya dapat memperbaiki kualitas air. Selain itu, pemakaian arang dalam budidaya ikan dapat mengeliminasi ataupun mengurangi kandungan logam berat seperti timbal dan kadmium. Hal ini sebelumnya dilatar belakangi karena pengalaman saya selama ini, di mana air dalam ember akan mulai mengeluarkan bau relatif cepat dalam 2 atau 3 hari setelah kuras air total. Meskipun baunya tidak terlalu menyengat, dan dalam jarak lebih kurang 1 meter sudah mulai tercium baunya. Hal ini menandakan bahwa kualitas air sudah mulai menurun dan ditandai juga mulai banyak lele yang menggantung. Lele menggantung yang dimaksud di sini bukan karena kekenyangan ya sobat. Nah sobat, berikut persiapan yang dilakukan. Yang pertama adalah arang yang nanti akan digunakan untuk mengisi di bagian bawah pinggir ember. Kemudian arang yang nanti akan digunakan di bagian tengah saringan. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah saringan yang berukuran 23 cm diameternya, kemudian tingginya sekitar 12 cm. Kalau ukuran lubangnya terlalu kecil bisa dibuat agak besar. Kemudian yang ketiga adalah saringan dengan diameter 38 cm, tingginya sekitar 16 cm, yang bagian tengahnya diberikan pengait berupa karet untuk menjaga agar saringan yang kecil yang akan ditempatkan di tengah tidak bergerak. Kemudian yang keempat ini adalah bubble plastik yang biasanya juga digunakan untuk melapisi paket. Ini fungsinya untuk menutupi lubang pada bagian pinggir saringan nanti. Kemudian yang kelima ini pengait yang ditempatkan di dalam ember. Ada 2 pengait yang berfungsi untuk menahan saringan besar agar tidak naik ke atas atau mengapung setelah air nanti diisi di dalam ember. Langkah pembuatannya sebagai berikut. Tempatkan arang di bagian dasar ember di bagian pinggir. Karena saringan di bagian pinggir berbentuk ada lengkungan, maka ada ruang kosong yang dapat kita manfaatkan untuk diisi dengan arang. Tempatkan arang mengikuti bentuk lingkaran sesuai dengan bentuk dasar ember. Isi secukupnya sehingga nanti untuk saringan besar dapat dipasang di bagian dasar ember secara pas. Langkah selanjutnya kemudian menyiapkan atau memasang saringan kecil yang sudah berisi arang ke dalam bagian tengah saringan besar dengan mengikatnya pada karet yang sudah disiapkan di bagian tengah saringan besar. Pastikan saringan arang di bagian tengah sudah terikat kuat di bagian tengah dan tidak ada arang yang keluar dari saringan tengah.
Kemudian masukkan saringan besar ke bagian dasar ember, kemudian ikatkan pada pengait yang sudah diletakkan di bagian sisi kiri dan kanan ember. Karena masih ada celah di bagian sekitar pinggiran ember saringan dan ada ukuran lele yang masih kecil, dikhawatirkan lele tersebut masuk dan tidak bisa keluar. Jadi untuk amannya, maka celah pada bagian pinggir saringan ditutup dengan bubble wrap untuk mencegah ada ikan yang masuk dan terjebak di dalamnya. Pasang bubble wrap di sekeliling celah saringan secukupnya sehingga dapat menutupi semua celah dengan rapat. Tekan bubble wrap agak ke dalam sehingga bubble wrap tidak menggantung atau mengapung pada saat ember sudah diisi oleh air. Nah sobat, pemasangan arang saringan sudah selesai. Sekarang kita isi air ke dalam ember. Airnya ini berasal dari air pump ya sobat, dari air keran yang sudah diendapkan selama kurang lebih 7 hari. Jadi bukan menggunakan air sumur. Oke, setelah diisi air, posisi saringan, kemudian juga bubble wrap tidak mengapung ya sobat, artinya pemasangannya sudah sesuai. Nah sekarang tinggal kita masukkan lelenya ke dalam ember. Wah, lelenya kelihatan senang ya sobat. Coba lihat, ada yang langsung tiduran loh di bawah. Waduh, malah ada yang nggak sabar loh pengen nyoba saringan arangnya.
Nah sobat, semua lele sudah dimasukkan ke dalam ember. Oh, ada yang ketinggalan satu. Oke. Sudah menjelang sore ini sobat, waktunya untuk lele makan dulu. Karena biasanya setelah ganti air mereka tidak mau langsung makan ya sobat ya. Sehingga perlu waktu beberapa saat, beberapa jam baru mereka mau mulai makan lagi. Untuk pakannya menggunakan pelet yang sudah dibibis terlebih dahulu. Wah, tuh lihat, lahap sekali makannya. Nah, biasanya kalau sudah makan mereka jadi lebih tenang ya sobat. Dan mereka juga senang loh diajak bermain. Sampai di sini dulu ya sobat videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali.